Gibran mengadakan rapat tertutup dengan sejumlah menteri tanpa melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Publik pun menduga, hal ini sebagai upaya Putra Mulyono itu untuk menghilangkan jejak kasus Fufu Fafa yang diduga milik dia. Terlebih polemik Fufu Fafa tersebut saat ini sudah sampai ke DPD RI. Dugaan lain pun juga bermunculan, bila hal ini sebagai upaya pengambil alihan peran seorang presiden. Sesuai dengan aturan, tidak diperbolehkan ada arahan dari Wapres kepada menteri tanpa sepengetahuan presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pelaksana tugas kepala negara. Loh, Pak Prabowo kemana? Nah, ternyata Pak Presiden Prabowo Subianto mulai pekan depan akan melakukan kunjungan luar negeri untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 yang akan digelar di Rio de Janeiro, Brazil, hingga KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau yang disebut APEC di Peru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan bertindak sebagai PLT dan memastikan pembuatan surat resmi yang memvalidasi tugas Gibran sebagai PLT Presiden saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri. Sebagai informasi, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ini meliputi KTT APEC yang dilakukan di Peru pada 10-16 November 2024 dan dilanjutkan KTT G20 di Brazil pada 18-19 November 2024. Gimana nih pendapat kalian mengenai Gibran yang menjadi presiden sementara mulai pekan depan? Jika Pak Prabowo sadar, jika Pak Prabowo sadar, termasuk yang barusan ini rezim logai lebay dan ini nih kesadarannya sampai titik manakah Pak Prabowo dengan kabinet yang obesitas ini, kemudian dengan perilaku wapresnya yang seperti sedang kampanye untuk 2029. Kalau Pak Rizal tadi bilang, saya langsung teringat gambarannya ketika Pak Rizal tadi bilang Pak Prabowo tidak dekat dengan rakyat. Ya, sedekat-dekatnya saya lihat dalam beberapa momen ya di atas mobil Garuda MV3 Pindad. Yang konon katanya mesinnya tetap aja mesin Korea. Mau gitu. Iya. Mau pindah. Hilux atau mau buatan Korea katanya si mesinnya itu. Jadi itu karoseri saja di Indonesia. Nah, Pak Prabowo ya sebatas itu saja, salam-salam dada. Tapi yang bersentuhan langsung dengan rakyat, yang nempel tangannya segala macam, ya Gibran gitu. Jadi kita jadi dengan kalimat Pak Rizal yang tadi sampaikan, jangan-jangan ini mau digantikan sebentar lagi gitu. Nah, jadi pertanyaan saya lebih kepada prediksi Pak Rizal, kira-kira sampai sejauh mana sih Pak Prabowo akan sadar seutuhnya bahwa ada bahaya di lingkar terdekat gitu? Ya seharusnya sebagai seorang militer punya awareness yang tinggi. Gitu kan, selalu waspada. Itu kalau militer prajurit yang betul-betul dididik dengan prinsip kemiliteran. Bahkan biasanya karena dia berada di ruang tempur, Pak, kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Nah, kelihatannya kalau saya baca dalam peta politik tadi kasus Gibran dan Prabowo ini justru saling mengincar siapa yang akan dibunuh. Cuman posisi yang sekarang ini tergambarnya Prabowo ini yang kemungkinan bisa terbunuh. Waduh. Pak, gitu. Karena apa? Bisa saja Jokowi dan Gibran, itu bonekanya Gibran itu, di belakangnya adalah raksasa-raksasa ekonomi yang menguasai ekonomi negeri, Pak. Gitu. 9 atau 10 naga. Bisa saja di atasnya lagi komandonya negeri Cina. Begitu, jadinya malah dia tidak bisa bergerak ini. Sehingga kalau segi potensi, gitu kan, potensinya bisa saja yang terjadi adalah terbunuh duluan. Oleh karena itu kita kasih jalan ini, gitu kan. Jalannya adalah ini Gibran ini cacat, Gibran ini beban, bahkan Gibran ini ancaman, gitu kan, bagi Prabowo. Kenapa? Aspek konstitusional, aspek politik sehat dan merakyat, aspirasi rakyat ini tidak dijadikan kebersamaan.
Gitu. Jadi kalau kita sekarang bicara makzulkan Gibran gitu kan, karena dia sudah memenuhi syarat untuk di-impeachment, dimakzulkan menurut konstitusi. Bantu, support oleh Prabowo. Ini bukan soal bunuh-membunuh kalau yang ini. Kalau yang ini adalah kompetisi sehat berbasis aspirasi rakyat. Begitu, Pak. Jadi kalau Prabowo sekarang menang wae, gitu kan, cicing wae, diam saja, bahkan tidak peduli dengan ini, menganggap kecil fufu fafa, itu artinya dia punya potensi untuk dibunuh duluan, Pak. Gitu dalam makna yang luas ya. Gitu. Nah, saya jadi teringat ini, Pak. Apa yang dilakukan oleh, kalau Bara Kemang kan memang mungkin kesepakatan baru-baru kemarin, tapi di dalamnya ada lembaga-lembaga yang sudah berjalan dengan konsisten dan istiqomah. Katakanlah petisi 100, For Asli dan seterusnya. Petisi 100 sudah pernah melaporkan ke polisi, Bareskrim, ke Mabes Polri. For Asli juga sudah bareng-bareng. Terus yang lain juga sama. Nah, kan terakhir kita diskusi ini ketika masih di rezimnya Jokowi. Sekarang sudah berganti ke Prabowo. Apakah ada rencana-rencana memfollow up gitu, Pak? Ya, saya kira menjadi sangat urgent, Pak. Gitu, bahwa petisi 100, For Asli, atau mungkin nanti kita ajak Bara Kemang, gitu kan, atau ajak yang lain juga untuk bisa mengontrol kembali, gitu kan, berkas-berkas dokumen yang sudah ada di Mabes Polri dan sudah berada di Bareskrim dan turun malah ke Tipikor, gitu sudah seperti mau jalan, tapi mengendap akhirnya. Berarti di Tipikor, di Tipikor itu. Nah sekarang kita mau tanya, kan gitu, hayu jalankan lagi, kan sekarang sudah tidak berada di kekuasaannya Pak Jokowi. Sebelumnya mungkin Pak Jokowi sebagai presiden yang berat, misalnya. Sekarang tidak ada beban psikologis lah, apalagi presidennya baru, kan gitu. Sudah menyatakan tidak ada yang kebal hukum, gitu kan, siapapun, kan begitu. Itu statement Pak Prabowo bisa kita Prabowo dipakai, memang dia yang kemukakan, tidak ada yang kebal hukum. Sekarang kita buktikan nih, gitu kan. Maka kita akan masuk lagi ke Mabes Polri, menanyakan. Kalau misalnya, udah berkasnya hilang, ya kita bikin lagi, gitu Pak. Kita buat pengaduan baru, gitu, atau laporan baru berkaitan dengan kejahatan nepotisme Jokowi, Iriana, Anwar Usman, dan Gibran, gitu Pak. Itu nepotisme. Saya sering bukukan berulang-ulang bahwa itu kejahatan, Pak. Nah, dengan dilantiknya Gibran, Pak, ini pentingnya itu. Dilantiknya Gibran, nepotisme terbukti. Gitu, karena hadir di situ Jokowi. Jokowi masih presiden yang diserah terimakan ke Prabowo, Gibran di sini Ma'ruf Amin. Jadi masih ada kaitan yang jelas, tegas, gitu Pak, hubungan kekeluargaannya. Itu nepotisme, itu kejahatan, itu delik, itu 12 tahun ancamannya, gitu. Jadi Jokowi bisa ditangkap, ditahan, diproses hukum. Dan nanti kena siapa yang membersamainya, siapa yang membantunya, siapa yang membujuknya, semua kena itu, karena pidana itu begitu. Jadi insya Allah, gitu kan, petisi 100 yang awalnya mendesak pemakzulan, tapi pemakzulannya jadi natural, makzul sendiri, maka sekarang adalah mendesak penangkapan dan proses atau peradilan. Tangkap, adili Jokowi, gitu, dan nanti akan masuk ke lingkarannya. Sebagai seperti biasa, barangkali penutup bisa disampaikan simpulan diskusi kita. Fufu Fafa akan segera lengser. Judulnya pertanyaan, Pak. Kalau kita sudah melangkah, Pak, kemudian sudah menyampaikan, berarti dengan keyakinan, karena itu baru awalan, itu kan berarti ada kelanjutan, dan itu akan terus menerus, kita tidak akan surut.
berarti insya Allah pupuk Papa lengser. Amin. Gitu, Pak. Demi kebaikan kita bersama. Demi kebaikan kita, karena dari berbagai sisi, aspek politik, aspek hukum, aspek moral, aspek agama, aspek kesehatan, jadi sudah sempurna, gitu kan. Permasalahan yang ada pada Gibran Rakabuming Raka, dan dia telah menyiapkan diri untuk menjadi presiden 2029. Makanya kewaspadaan masyarakat, rakyat juga mungkin di lingkaran terdekat harus lebih meningkat, gitu Pak. Ini bukan main-main ini, jangan dianggap kecil gitu. Jadi maksud saya, hayu serius, gitu, hadapi Gibran ini, dan ini batu ujian pertama bagi keseriusan Prabowo, gitu kan, dan keberanian Prabowo, gitu kan, keberanian Prabowo sebagai militer, tentara, jenderal, gitu Pak. Ini tantangan ini, pemberani atau pengecut. Iya, oke, dan itu akan kita lihat jawabannya. Mudah-mudahan tidak lama lagi Pak Prabowo memberikan kebijakan-kebijakannya sesuai dengan aspirasi rakyat. Begitu barangkali. Iya, Kang Epul.